kaget jika melihat terpidana bebas berkeliaran di sekitar kalian. Selamat datang di era baru KUHP Nasional. KUHP baru resmi berlaku efektif tanggal 2 Januari tahun 2026. Ada banyak perbedaan prinsip pada KUHP baru dan KUHP lama, di mana KUHP baru sudah merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tapi sudah berorientasi pada keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam KUHP baru, pidana penjara masih merupakan pidana pokok, namun tidak lagi menjadi pidana utama, sebab ada modifikasi alternatif baru dalam pemberian sanksi pidana di luar penjara. Apa itu? Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Tapi tunggu dulu, tidak semua bentuk tindak kejahatan bisa memperoleh sanksi pidana ini. Dalam KUHP baru dijelaskan yang bisa memperoleh pidana pengawasan hanya yang diberikan bagi yang mendapatkan ancaman pidana yang tidak lebih dari 3 tahun. Dan untuk pidana kerja sosial, hanya yang mendapatkan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Dan KUHP baru meletakkan pidana penjara sebagai upaya terakhir jika pelakunya merupakan residivis dan pelaku tindak pidana berat. Pidana kerja sosial ini hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Mengenai teknis pelaksanaannya, berdasarkan putusan hakim yang diatur dalam pedoman pemidanaan dan pengawasannya, dilakukan oleh jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Lantas kenapa dua tindak pidana ini harus ada? Dan apakah ini bagian dari bentuk pelemahan hukum? Faktanya, berdasarkan data jumlah tahanan dan narapidana di lapas dan rutan se-Indonesia, tahun 2025 mencapai 275.000, sementara daya tampung hanya 146.000. Artinya, persentasi over kapasitas penjara di Indonesia telah mencapai 89,93%. Belum lagi ada resiko pengulangan tindak pidana atau residivis jika semuanya harus dihukum penjara. Sebab sebagian besar tahanan dan narapidana di dalam lapas itu berinteraksi secara intens dengan pelaku kejahatan lain. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran strategi, teknik kejahatan baru, hingga perluasan jaringan kriminal yang lebih profesional. Bukannya jerah, mereka justru naik kelas secara keahlian. Maka pidana alternatif ini bertujuan untuk menghindari over kapasitas penjara dan mencegah efek penularan kejahatan bagi pelaku tindak pidana ringan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana hukum. Jadi, menurut kalian, hukum ini lebih bikin kapok atau tidak? Komen di bawah dan jangan lupa share ke teman-teman kalian.